sekali karena ada tamu agung yang sudah lama saya tunggu, yaitu beliau adalah Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamam, seorang doktor filsafat, dosen di UIN Semarang, dan kalau bagi teman-teman pergerakan demokrasi maupun pergerakan civil society, tapi tentu saja Kiai sekaligus dokter yang satu ini udah sangat kondang, bahkan di dunia apa itu perbukuan juga beliau itu luar biasa, karena dulu ada buku Islam Geger Kendeng itu jadi itu buku dalam konflik keberagaman dan kearifan lokal. Oh iya itu buku tentang lingkungan melawan capital. Iya. Buku itu lahir karena saya anggap ada unholy alliance, persekongkolan busuk antara penguasa, capital dan berjuis, kelompok pelita-pente Gus. Dan ini kan apa yang disampaikan beliau ini kan agak jarang kita dengar dari kiai ya, dari umumnya kiai kan. Tapi beliau itu memang bukan kiai biasa menurut saya. Dan juga dulu Solo Kiai Cebolek ya. Itu sempat jadi buku terbaik ya. Terbaik 2016. Iya. Tadi saya mampir ke editornya saya. Ini dua buku yang mengharupi dunia perbukuan Indonesia itu. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing belum? Belum. Padahal di Indonesia begitu. Kalau istilah sekarang itu viral. Kalau Solo Kiai Cebolek itu tahun berapa ya? 2014 guys. 2014 gitu. Itu kira-kira apa itu yang bisa disampaikan dari buku itu? Buku Solo Kiai Cebolek itu ada hal yang menarik Gus. Tentu banyak pembahasan, tapi yang kontekstual dalam sowan saya ke Gus Fuad dalam kesempatan ini yang bisa kita publish dari buku itu adalah strategi Syekh Mutamadin. Beliau punya strategi untuk tidak menjadi tangan penguasa, tapi juga tidak memberontak kekuasaan. Jadi beliau itu membuat institusi di dalam institusi. Institusi yang beliau buat adalah institusi pendampingan sosial untuk pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Dan rela di bawah institusi pemerintahan sebagai penguasa. Dan di bawah institusi kekuasaan itu dengan Syekh Mutamakin, karena di sana ada ulama yang oportunis terhadap penguasa Kartasura, yaitu Ki Khatib Anom. Nah, Ki Khatib Anom ini membuat black campaign, membuat tuduhan-tuduhan busuk yang menjatuhkan Ki Mutamakin. Karena Ki Mutamakin itu membangun institusi di tengah institusi, itu dicemburi oleh Ki Khatib Anom. Kok sampai sekuat itu? MUI-nya Kartasura saja tidak punya pengaruh kuat di masyarakat, tapi Syekh Mutamakin punya kekuatan yang luar biasa di tengah masyarakat. Akhirnya dicari kesalahan Ki Mutamakin, karena Ki Mutamakin saat itu kan rasionalnya beliau itu merapatkan anjing, tapi irasionalitasnya ketika beliau sedang emosi, irasionalitasnya nggak usah saya sampaikan di sini, nanti jadi bahan framing nanti. Tapi yang jelas itu secara kasat mata itu punya anjing. Anjing itu dirawat betul oleh beliau, dan itu menjadi dalil framing Ki Khatib Anom untuk menjatuhkan Ki Mutamakin. Saat itu kan kiai merawat anjing itu kan mamali sekali, guys. Betul. Mamali sekali, sehingga jadi alat dalil framing Ki Khatib Anom untuk menjatuhkan Syekh Mutamakin. Karena pengaruhnya luar biasa, mitologi masyarakat itu sangat luar biasa. Beliau itu sebagai tokoh pergerakan membebaskan masyarakat dengan pola membangun institusi di tengah institusi tadi itu. Nah, beliau itu nama anjingnya itu dinamai nama penghulu di Tuban. Karena apa? Penghulu di Tuban itu penghulu tapi untuk kepentingan sendiri, guys. Atas nama agama, tapi untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan umat. Tidak untuk kepentingan umat. Makanya karena saya penulis buku ini, kayak terbawa, guys. Paling benci orang teridentifikasi sebagai tokoh agama, tetapi tidak membebaskan, mencerahkan masyarakat, tetapi agama yang selalu dia suarakan, yang membesarkan
status keulamaannya dia itu hanya untuk instrumen kehendak kuasanya. Jadi ada kehendak kuasa pemerintahan, sistem kenegaraan, ada kehendak kuasa agama. Nah, kehendak kuasa agama ini adalah mereka yang ingin membangun status quo spiritualitas. Dan ini dalam perspektif saya lihat pada sosok-sosok para habaib. Dan ini kan tidak pelanggaran dong, sudah masuk ke Tempo, Gus. Tidak spiritual. Karena di sana ada tokoh-tokoh status quo spiritualitas. Dan ini kalau saya mau temakin masih hidup, pasti marah, Gus. Pasti marah saya mau temakin. Dan itu ditulis oleh Minal Bizawi, saya mau temakin dan agama kerakyatan, juga menjadi idola Gus Dur. Gus Dur mengatakan saya mau temakin itu guru spiritualitas saya. Selain memang Gus Dur juga cucu saya mau temakin. Tapi gerakan Gus Dur selalu beliau akui terinspirasi dari gerakan saya mau temakin. Makanya saya mau temakin, Gus Dur dulu juga nampak paling benci dengan orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tetapi memanfaatkan agama untuk kehendak kuasanya. Tidak untuk mensyafa'ati umat. Tidak untuk mensyafa'ati umat. Sehingga kehendak kuasa terhadap agama untuk menjadikan agama sebagai sebuah kawasan kekuasaan. Kawasan kekuasaan yang paling efektif kan ada dua, Gus, dalam perspektif saya. Kawasan kekuasaan lewat sistem pemerintahan, dan yang kedua kawasan kekuasaan lewat sistem agama, yang sering kita kenal dengan melalui gerakan spiritualitas ini. Nah, ini saya lihat betul-betul dilakukan oleh, saya nampak tercermin dari perilaku para habaib. Antara pemerintahan dan spiritualitas itu mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Kiai, itu perbedaannya gimana dan anunya gimana? Kalau kehendak kuasa sistem pemerintahan itu kan bagaimana merebut kekuasaan pemerintah sebagai penguasa yang akan bisa mengendalikan sistem kekuasaan pemerintah ini, yang didukung dengan, kalau teori modern kan didukung dengan trias politika itu, yudikatif, edukatif, dan eksekutif itu dalam cengkraman dia. Nah, ini kan sistem kekuasaan pemerintah, kehendak kuasa untuk ke sini. Nah, tapi kalau kehendak kuasa untuk agama, dia itu ingin menjadikan agama sebagai kawasan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Contoh beberapa, ya di FPI, Habib Rizik membangun kekuasaan kehendak kuasa dalam agama, ingin menjadikan agama sebagai instrumen untuk mengatur sistem sosial, mengatur sistem kebudayaan masyarakat melalui bahasa agama, karena agama itu nilai yang paling ampuh dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Makanya dia ingin menjadikan agama itu sebagai amunisi, memposisikan dia sebagai penguasa. Dan ini lebih keren, Gus. Penguasa agama itu kan bisa seumur hidup, mati masih dikenang. Kalau penguasa pemerintah itu kan terbatas tingkat percaturan politiknya. Bisa 5 tahun, kalau di Indonesia bisa 10 tahun. Terbatas waktu. Tapi kalau sudah menjadi penguasa agama ini, meninggal pun kan akan dikenang oleh seseorang. Bahkan menjadi jembatan tawasul hubungan dia dengan Allah. Dan ini kan bahaya. Nah, makanya Syekh Mutamakin itu, sistem kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan, itu dibiarkan aja. Biarkan. Yang penting bikin sistem institusi sendiri itu. Tapi Syekh Mutamakin itu paling marah kalau ada kehendak kuasa dalam sistem agama ini. Karena ini berbahaya. Nanti akan menjadi dewa, akan menghijab manusia hubungannya dengan Allah, akan mengarah kepada kultus dia sebagai individu, sang tokoh agama, katakan begitu. Sang kebenaran. Dan ini kan jadi menghijab kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah, yaitu bagaimana orang itu bertauhid dan kemanusiaan. Kafir itu kan ada 3, Gus. Kafir karena tidak menutup kebenaran, kafir merusak lingkungan, dan kafir karena musyrik. Nah, sama seperti Muslim itu kan ada 2 juga, Gus. Muslim munafik, Muslim yang betul-betul beriman, condong dulu pada Allah. Nah, kalau sistem keberagaman ini terhegemoni oleh seseorang, menjadi senjata hegemonik seseorang untuk membangun kekuasaan dalam agama, ini lebih berbahaya.
Kalau presiden kekuasaannya terbatas. Kalau dia ibaratnya rakyat itu bodoh, tidak bisa mengkontrol arogansi, korupsi dan sebagainya, dia tetap terbatas 5 tahun, nanti bisa diganti. Tapi kalau ini nggak segera kalau kekuasaan dalam sistem agama ini nggak segera dibongkar, wah ya luar biasa. Makanya di sini peran Gus Fuad di mata saya, karena betul-betul mengambil titik tema yang besar. Jadi saya tidak melihat diskursus nasab itu tidak dalam konteks nasab itu sendiri, Gus. Itu sepele di mata saya. Betul. Tapi butterfly effect. Kesalahan kecil nasab, tapi imbasnya ini membuka ruang kesempatan seseorang untuk membangun sistem kekuasaan dalam keberagamaan. Dan ini yang berbahaya sekali, Gus. Apalagi dia mati juga masih diteruskan anaknya, putunya. Ini kan berbahaya kalau tidak dibongkar mitologi ini. Lah, kayak Gus Fuad, kayak Imad, kawan-kawan yang melakukan gerakan ini, di mata saya itu luar biasa. Bukan persoalan nasabnya yang sepele itu, Gus. Betul. Tapi efek besar yang akan memberikan peluang kepada seseorang yang ingin membangun kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan. Karena kalau kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan ini dampaknya buruk, karena langsung mencengkram orang-orang yang beragama yang soleh-soleh dalam hegemoni dia. Kalau sistem kekuasaan kan yang dipimpin kan ada yang abangan, ada yang santri dan lain sebagainya, dan nanti bisa turun karena kasat mata. Karena kalau sistem kekuasaan dalam sistem keberagaman itu kan sangat lembut, hati yang diserang. Hati yang diserang. Makanya kalau ini nggak segera dibongkar, ini bisa menjadi mitos dan menjadi satu standar kebenaran keberagamaan yang akan menghijab umat-umat beragama hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kemanusiaan. Karena apa? Saya katakan hijab karena konsep tauhid itu sudah dihadang oleh sistem kekuasaan dalam keberagaman ini. Konsep kemanusiaan juga sudah dihadang. Makanya muhibbin dalam perspektif saya itu konsep tauhidnya sudah terhadang. Konsep kemanusiaannya sudah terhadang. Yang ada hanya sosok yang sudah berkuasa dalam sistem keberagaman ini. Nah, sekarang ini itu dikuasai oleh 2 orang, guys. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kanan itu yang kelihatan baik, normatif. Mohon maaf, Habib Lutfi. Kiri itu yang agak kasar gitu. Kasar, dan ini melalui satu revolusi dikuasai oleh Habib Rizik. Dan ini ternyata satu klan. Oh, ini kalau kita biarkan luar biasa, Gus. Dan semuanya sudah bergerak. Habib Rizik sudah bergerak dengan memalsukan makam, sejarah lembut, berbahaya. Habib Rizik sudah bergerak. Habib Rizik sudah kelihatan sejak Gus Dur. Ini kalau nggak ada yang berani membongkar, kayak kita udah nggak ada apa-apanya. Kayak saya itu nangis, kapan ada orang berani? Saya nggak berani dari dulu, Gus. Padahal kalau soal lingkungan, soal sosial, skalanya. Saya menghormati Gus Fuad, Kiai Imad itu karena berani mengawali, Gus. Lebih berat mana ini ya, dalam tanda petik mengkritisi kekuasaan politik pemerintahan dan kekuasaan spiritual ini, dan sebenarnya apa sih harapan rakyat dan permakluman rakyat kepada penguasa politik, dan bedanya dengan apa itu ekspektasi masyarakat terhadap penguasa spiritual? Lebih berat menghadapi penguasa status quo spiritual, Gus. Berat sekali. Karena gimana? Karena ada rakyat kecil. Karena ada orang-orang ikhlas. Jadi saya itu pernah dipesan kayak saya, kamu jangan sekali-kali berani dengan orang yang ikhlas. Persoalannya, mungkin saya berani dengan penguasa spiritual, tapi persoalannya ditopang oleh orang-orang ikhlas, Gus. Yang tertipu itu ya? Yang tertipu. Kan saya nangis jadinya, Gus. Saya nggak bisa melangkah, ya Allah, kalau saya melangkah melawan itu. Imbasnya orang-orang ikhlas terkoyak pikirannya. Padahal mereka orang ikhlas. Dan sanad ilmu saya, ojo wani ambek wong sing ikhlas. Kalau saya melawan status quo spiritualitas, itu orang-orang yang ikhlas nggak tahu menau. Ada, Gus, ini ya, santrinya Abah itu ada yang hafal Quran, yang ada alim kitab, itu mau jadi muhibbin, tapi juga nggak berani menjelek-jelekan saya. Itu ikhlas. Enak sekali. Kadang-kadang saya cemburu. Yang minta ke Abah saya, didampingi Abah saya, tapi jadi muhibbinnya mereka. Sementara di satu sisi saya
cemburu. Mengapa? Penguasa spiritual, saya katakan penguasa spiritual yang lebih enak, didukung oleh orang-orang yang ikhlas. Satu sisi jengkel dengan penguasa spiritual, satu sisi menjerit dengan sosok yang ikhlas. Ini berat. Mengapa? Kalau melawan bukan orang-orang ikhlas, enak aja Gus. Kita bikin sistem manajemen konflik saja. Tapi kalau melawan orang-orang ikhlas, kalau kita bikin manajemen konflik mereka ikhlas, kalau nggak kita bikin manajemen konflik mereka orang-orang tulus, kasihan kita. Jadi kita itu kayak seperti buah simalakama Gus. Mau melangkah nggak enak, mau nggak melangkah juga nggak enak. Nggak melangkah mereka akan terhegemoni oleh sistem kekuasaan spiritual, penguasa spiritual. Kasihan, kalau nggak kasihan. Jadi kita biarkan kasihan, nggak kita biarkan juga kasihan. Makanya berat saya katakan, karena didukung rakyat. Kita ini kan paling takut dengan rakyat. Betul. Pokoknya ya. Iya. Tadi Pak Kiai itu sebelum Petkos juga menyampaikan hal yang menarik itu. Bahkan dalam konteks umat atau rakyat di Indonesia, itu bahkan secara umum itu Pak Kiai menyampaikan rakyat itu sebenarnya tidak terlalu berharap banyak kepada pemerintah kecuali menjaga negara. Iya. Kalau soal kesejahteraan macam-macam itu rakyat merasa itu ya kewajiban sendiri gimana, dan dibandingkan dengan misalnya relasi pragmatisnya rakyat lapis bawah dengan penguasa spiritual, gimana Pak? Rakyat kita itu kan beda dengan rakyat yang ada di Amerika ya, atau yang ada di Eropa. Rakyat kita itu kan rakyat yang betul-betul ya ikhlas itu tadi. Artinya mereka sebagai petani mengpanen dirasa-rasakan sendiri, itu pun masih dibagi untuk masjid, untuk tetangga dan sebagainya. Mau tidak panen, gagal panen, ya dirasakan sendiri. Tetapi mereka tetap cinta pada negara. Mengapa? Karena harapannya yang penting ada penjaganya penguasa ini. Harapan rakyat terhadap penguasa itu yang penting penguasa itu menjaga konstitusi syariat. Artinya ada sistem keamanan. Meskipun rakyat berjalan sendiri. Beda dengan petani di Eropa, itu kan mereka disupport untuk menjadi sukses panen. Ketika gagal panen, pemerintah ikut merasakan. Kalau di kita ini kan pemerintah kita sudah bagus Gus, tapi belum totality. Belum totality mensupport petani untuk menjadi berhasil, dan belum totality melindungi petani yang gagal panen. Akan diberi apa petani yang gagal panen ini? Itu kan belum ada, Mas. Ini rakyat kita ini. Tapi mereka senang dengan pemerintah. Selain mereka senang dengan pemerintah, juga karena pendidikan kiai-kiai kuno. Jangan melawan penguasa. Dalam kondisi apapun negara ini penting. Makanya saya itu dalam posisi apapun sangat hormat dengan negara Gus. Sesuai dengan konsep Syekh Mutamakin itu tadi. Jadi kita itu jangan terlalu opportunity terhadap penguasa, tapi juga jangan menjadi tangan panjang penguasa. Jangan opportunity dan menjadi tangan panjang penguasa, juga jangan melawan kekuasaan. Karena si penguasa itu dalam kondisi apapun mereka punya banyak amunisi. Nanti kita bisa mati kutu melawan kekuasaan. Tapi di satu sisi juga harus punya ruang gerak sebagai penanda-penanda zaman, mengisi ruang sejarah ini untuk menjadi mazhurul ummah melalui institusi yang diciptakan sendiri oleh Syekh Mutamakin tadi. Jadi institusi di bawah institusi, biar tetap bisa memberdayakan dan membebaskan masyarakat. Makanya dalam beberapa kesempatan saya sebagai dosen Wali Songo Semarang itu hanya ngajar aja, guys. Dan nggak pernah ngulik-ngulik yang lain. Ngajar pulang, karena dengan pulang saya di kampung ini, saya bisa menggerakkan institusi yang saya bangun di tengah institusi negara sebagai keberlanjutan dari konsep Syekh Mutamakin itu. Ya, untuk penonton tuh mungkin perlu saya beritahukan juga, Pak Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam itu di dalam keluarganya memang tradisinya itu sebagai hafid gitu, sebagai bukan hafid seperti yang artis zaman itu, bukan, benar-benar orang yang hafal Quran. Tapi kalau saya pernah mau minta hafal Quran nggak boleh bahasa ya, tapi kalau putranya malah semua sudah 3 putra beliau sudah hafal Quran. Terus hafalkan yang lain. Ya, kemudian juga tradisi turutnya itu kuat, jadi nggak ngawur-ngawuran. Wajib betul, wajib bisa baca kitab gitu. Betul. Tapi dan itu malah saya jadi ingat tuh, kayaknya nggak ada hafid yang hafal Quran ya, apa karena
Tuhan nggak kasih izin atau gimana? Kalau di Yaman banyak Gus. Yaman. Karena nggak ada Habib yang sombong di Yaman Gus. Oh Habib iya. di Yaman itu kayak masyarakat biasa Gus. Iya. Biasanya kalau yang nggak sombong itu kan ada upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan keilmuan. Iya. Kalau di Indonesia ini kan tidak ada yang ingin mengejar ketertinggalan, pengen mengejar keilmuan untuk menghindari ketertinggalan. Karena memang karena Habib di Indonesia ini sudah di pangkunya itu secara berlebihan. Iya. Sehingga menjadi penguasa spiritual yang tanpa kontrol, tanpa keilmuan. Iya. Kalau Honocoroko itu kan huruf H, kalau di pangku itu kan lemes Gus. Iya. Kalau huruf H di pangku lemes terus introspeksi kan enak. Iya. Ini persoalannya karena di pangku terus Gus. Muhibin ini yang terlalu berlebihan memangku para habaib. Iya. Saya jujur aja sih, sampai sekarang masih banyak tamu habaib di saya. Saya beda dengan Gus Suat. Habib nggak boleh. Sekarang masuk. Habib dan budanya, penyembahnya. Mereka masih banyak yang senang saya guys. Saya ditanya, loh Bib, nggak tersinggung toh saya publik seperti itu. Wah, jenengan menjadi saudara saya guys. Iya. Akhirnya saya terus terang, target saya satu, Bib, ingin ngayai. Bagaimana Habib ini bisa niru zuriyah Wali Songo yang sudah tidak mempertimbangkan aspek kenasaban, tapi betul-betul mempertimbangkan aspek pribumisasi Islam. Islam sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan dan sosial masyarakat, bukan Islam sebagai sebuah sistem kenasaban. Karena kalau Islam sebagai sistem kenasaban itu kembali kepada jahiliyah. Tapi kalau Islam sebagai sistem nilai moral, kemanusiaan, keadilan dan persamaan ini kan dan ini yang digendaki Nabi. Sehingga ngayai dan mengingatkan biar Habib itu tidak bicara nasab-nasab lagi. Seperti Zuriyah Wali Songo itu banyak, itu udah nggak bicara nasab. Kalau ada Zuriyah Wali Songo yang bicara nasab itu kan sedikit lah, hanya 0,1%. Banyak Zuriyah Wali Songo yang udah nggak berbicara nasab. Saya itu jadi ingat gini, ada beberapa teman klan Habib Alwi itu yang sudah tes DNA dan hasilnya mengupload grupnya itu seperti yang sudah ada, yaitu upload grup G Garuda. Itu sepanjang mereka itu tidak mengakses sanad ilmu dari Yaman, dari Hadramaut, itu mereka ya baik-baik saja. Tapi bahkan anak-anak Nusantara yang mengambil ilmu dari Hadramaut itu menjadi seperti itu, menjadi ya dalam perspektif saya itu membahayakan kehidupan kebangsaan kita, membahayakan negara kita. Nah, apakah memang bahayanya itu sebenarnya upload grup G-nya itu apa ajaran dari leluhur mereka yang dari Hadramaut itu menurut jenengan, ya menurut pengamatan jenengan? Tapi memang Gus, saya dulu memang agak bingung menerjemahkan Yahudi dari Al-Quran itu. Tapi setelah ada fenomena upload grup ini, saya jadi clear. Oh, Yahudi yang sangat dihantam di dalam Al-Quran itu Yahudi yang nyangkok. Yang Askenazi yang nyangkok ke Zuriyah Yakub. Sama dengan Yahudi yang sekarang berkuasa di Israel. Iya, grupnya gitu. Bukan C1. Dan pencakokan itu kan sekarang juga terjadi, guys. Kalau dulu menyangkok Nabi Ibrahim, Yahudi Nabi Ibrahim, kalau sekarang nyangkok Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi dalam konteks nyangkok, dan akhirnya bisa saya rasakan, oh iya, jadi Yahudi Nasrani itu tidak akan ikhlas kepada kalian kecuali kamu mengikuti mereka. Sehingga bahasa orang-orang yang berbau Yahudi itu pasti bahasa doktrinasi, bahasa rasis. Tapi ulama-ulama kita kalau mengajarkan agama kan perspektif bil ilmi wa tuqah. Nah, orang-orang yang berbau-bau Yahudi itu bahasa Askenazinya ya. Sehingga kiai-kiai kita itu kan nggak pernah mewajibkan para santri untuk menghafal nasab leluhurnya gitu. Betul. Tapi kalau yang berbau ini kan belajar ilmu sekaligus juga belajar nasab. Bahkan ilmu dan ketakwaan itu kayak ketutup oleh sistem kenasaban. Nah, makanya yang rata-rata dari Yaman, dari Habib Yaman itu ada nuansa kenasaban yang mereka unggul-unggulkan. Dan yang menarik sebenarnya, saya ini sekaligus ingin sampaikan secara publik,
para santri-santri kita yang belajar di Yaman itu sebenarnya kan sudah punya basis keilmuan, Gus. Sudah ada yang sudah punya hafalan Quran 3 juz, 15 juz, 30 juz. Kita pun sudah mampu. Sebenarnya di Yaman itu dalam konteks istifadah, bukan dalam konteks thalabul ilmi. Tabarukan pengalaman aja, Gus. Supaya bisa berhalusinasi. Ya paling tidak secara positif hidup ini perlu membangun dialektika. Jadi paling tidak seperti kita ketika ke Yaman itu bisa membangun sisi perbedaan, dialektika dalam konteks sisi perbedaan. Kalau kiai kita dengan totalitas bil ilmi wa tuqa, kok kalau di Yaman kok instrumen pembelajaran agamanya kok dengan sistem kenasafan. Dan bagaimana didialogkan, betul. Bisa didialogkan, sehingga ya proses istifadah aja, Gus. Kalaupun ada kitab yang kaji, sebelumnya sudah di kitab. Jadi saya selalu mengatakan nasab ulama-ulama Nusantara dulu yang kalaupun iya ada yang bersanad ke Habib itu tetap dalam konteks istifadah, bukan dalam konteks thalabul ilmi. Istifadah dengan thalabul ilmi kan berbeda. Betul. Kalau thalabul ilmi kan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau istifadah dari tahu menjadi ya membandingkan saja istifadah itu. Itu yang tadi itu ayat walan tarda engkau Yahudi walan Nasara hatta tapi yang tahu. Itu dalam banyak kajian itu ternyata gini Gus, ini mohon dikoreksi. The Lionheart itu raja Inggris yang begitu kejam di dalam perang salib, itu ternyata haplogrupnya itu G. Jadi berdasarkan fakta ini banyak kajian menyampaikan bahwa rusaknya Nasrani itu sendiri itu karena masuknya Askenazi haplogrup G itu. Jadi sebelum Habib itu merusak Islam, itu sebenarnya sudah merusak agama Yahudinya Bani Israel. Kemudian merusak Nasraninya Nabi Isa. Dan bahkan ada juga kajian sistem kasta dalam Hindu di India. Itu ya karena input dari haplogrup G ini. Yang sekarang juga tuh kalau ini kan G Askenazi ya. Dan ini saya jadi ingat Gus, karena jenengan juga aktivis NU dan pengamat NU serta Gus Durian yang luar biasa. Ini kan ada berita yang lagi viral ini, ada beberapa anak muda yang katanya pengurus PBNU malah ke Israel dalam soal hal seperti ini. Ini gimana menurut penjelasan? Saya tadi mau bicara secara analisis saya, dalam konteks analisis saya membenarkan analisis mentah. Analisis mentah saya membenarkan, tapi data secara keseluruhan saya belum melakukan penelitian. Daripada saya belum melakukan penelitian, lebih baik percaya saya yang sudah melakukan penelitian. Tapi itu memang seperti sebuah tag yang memiliki resesi, Gus. Antara realitas dengan metodologi yang sudah berkembang tentang sosok Yahudi itu seperti itu, sehingga terkait dengan analisis fenomena Yahudi yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi itu rasional dan itu empiris untuk sementara analisis saya sementara. Adapun tentang 5 aktivis NU ini itu sebenarnya ada yang ingin, ini analisis saya Gus, ini sebenarnya ada yang ingin memainkan, yang memainkan itu ada 2 kemungkinan Gus. Ada elit PBNU, ada elit untuk apa? Untuk menghancurkan sekalian PBNU. Dan anehnya ini tidak disadari oleh elit PBNU. Karena ada siapa itu yang ahli hubungan internasional itu menyampaikan tidak mungkin kalau atas nama pribadi itu bisa diterima oleh seorang presiden. Mungkin. Berarti kan itu atas nama institusi kan mungkin. Ada kemungkinan Gus. Biar saya tidak terlalu salah. Ada kemungkinan elit institusi NU yang bermain di balik itu. Ada kemungkinan penguasa spiritual yang memang punya kedekatan dengan itu. Untuk merusak NU. Untuk merusak NU. Karena sebenarnya jujur saja, analisis saya, ini bukan tuduhan, analisis saya, para Habib itu sebenarnya sudah benci pada NU. Datanya dari mana kok saya punya analisis seperti ini? Datanya dari ketika
PBNU dipimpin Kiai Said Akil Sirot, mereka itu sudah ngomongnya macam-macam, baik terhadap NU secara institusional maupun terhadap kiai-kiai yang ada di PBNU. Kan bahkan Kiai Said Akil Sirot sendiri dikatakan begitu, tidak malu-malu untuk merusak. Kiai Said Akil Sirot dituduh Syiah, padahal Syiah mereka sendiri. Orang-orang NU dituduh anti Yahudi, bukannya mereka keturunan Yahudi. ini kan mereka itu ingin hanya mengambil black campaign, harga values yang berlaku di masyarakat, yang buruk di masyarakat itu dijadikan senjata. Masyarakat kita itu kan paling anti Wahabi, anti Syiah dan Yahudi. Sehingga kalau ingin menjatuhkan orang NU, cap aja dia Yahudi, cap aja dia Syiah, atau cap aja dia Wahabi. Padahal penghuni Wahabi itu banyak dari Habaib. Tokoh-tokoh Wahabi itu banyak dari Habaib. Pak Salamah itu iya, paling enggak kan rasnya sama. Ya. Rasnya sama. Grupnya Sama. Kemudian selain mereka nuduh Syiah, Habib itu kan punya terus mereka nuduh Yahudi, ya grupnya milik mereka. Itu PKI, padahal ketua umumnya diedit. Kalau mereka mengatakan, tapi kiai kan ada yang PKI, tapi kan bukan pendiri. Musa Al-Munawar ya, Musa Al-Munawar itu juga. Barakba ya. Ya jadi ketua umum kan Musa Al-Munawar sama DNA itu Tokoh sentral, guys. Tokoh sentral dan pendiri. Ya. Dan Indonesia itu basis culture-nya itu tidak mengenal PKI, guys. Makanya orang-orang Indonesia itu nggak ada yang pendiri PKI. Kalau ada kiai yang mungkin masuk di sana, itu kan terhasut. Jadi siapa yang jadi korban ya kiai. Kiai menjadi korban kekerasan PKI sekaligus, dan sekaligus kiai menjadi tameng PKI untuk melakukan sebuah kekerasan dalam sistem politik kita. Sama dengan Muhyiddin Habib hari ini, hampir sama, Gus. Nasibnya gitu. Jadi problemnya luar biasa, Gus. Problemnya luar biasa. Tapi saya jadi tadi itu Pak Kiai bilang tentang kebencian dan keinginan untuk merusak atau menghancurkan NU itu benar-benar membuat saya sedih gitu. Karena bagi saya itu NU itu selain Muhammadiyah itu adalah pilar utama bagi bangsa dan negara kita. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak Kiai. Indonesia itu organisasi otoritatif yang memiliki otoritas kebenaran itu hanya dua, Gus. Organisasi yang memiliki otoritas kebenaran itu hanya dua yang kuat, NU dan Muhammadiyah, karena punya sejarah. Sejarahnya itu jelas, membela bangsa dari orang-orang yang tulus untuk bangsa. Kalau Robito ini kan sejarahnya nggak jelas. Dari Kenil Belanda menjadi opportunity kiai. Setelah jadi Kenil Belanda kalah kan mereka langsung cari muka di hadapan para kiai dan dilindungi oleh para kiai. Kemudian sekarang ini mereka salah perhitungan, Gus. Perhitungan mereka itu kan sudah saatnya untuk menjadi penguasa spiritual secara total di negeri ini. Karena apa? Sistem sosial sudah mereka anggap milik Habaib. Institusi PBNU sudah mereka anggap dalam kekuasaan Habaib. Meleset semua, Gus. Meleset. PBNU masih tetap punya, analisis saya masih punya 80% khas NU Nusantaranya. Masyarakat grassroots masih punya 89% khas Nusantaranya. Lah, Habaib itu dalam konteks ini cara pengandaiannya, imajinasinya itu terlalu fiktif, bukan non fiksi. Imajinasi yang di dalam angan-angan, mereka mengimajinasikan bahwa sistem sosial sudah dalam sistem kekuasaan mereka. Penguasa spiritual dalam sistem sosial adalah Habib. Penguasa spiritual dalam organisasi yang memiliki otoritas kebenaran keagamaan adalah Habib. Ternyata begitu mereka bergerak sama-sama mencaci Kiai NU, mencaci NU secara institusi, nggak mempan sama sekali, masih tetap kuat NU sekarang ini. Sistem masyarakat juga masih kuat. Dan Habib Kiai kita itu ternyata diam-diam itu pakai teori Jawa, Gus. Lembut, tapi begitu dipakai laken itu, belakangnya bendol. Dan ini memang di ini ya bendol. Dan itu di luar prediksi Habib. Ternyata grassroots ulama kita masih punya kekuatan di mata masyarakat. Meskipun kadang ada riak-riak kecil di PBNU dari permainan ini,
di masyarakat juga ada riak-riak kecil. Tapi sekarang ini netizen sudah tidak bisa dibendung, masyarakat sudah tidak bisa dibendung. Contoh Rembang, banyak kiai itu yang mendukung saya pada WA ya, secara pribadi. Nah, mereka nggak mau publik, artinya mereka kan sadar. Nah, makanya saya selalu mengatakan Habib-Habib itu jangan GR, jangan GR sok menjadi penguasa spiritual dalam konteks sistem sosial, juga jangan GR menjadi sok penguasa spiritual dalam otoritas keagamaan, institusi keagamaan. Jangan GR. Kalau GR ya akhirnya seperti ini. Sehingga lebih baik sebenarnya Habib-Habib itu ngaku saja, ya udah saya tidak punya sambung nasab ke Nabi, saya mohon maaf dan mari kita hidup bersama-sama. Itu lebih enak sebenarnya. Betul. Jangan sampai mengulang itu kegeeran DNA itu. Dia kan bilang Ibu Pertiwi hamil tua kan. Habib-Habib ini kan mengulang ini, dikira Ibu Pertiwi hamil tua terus semau mereka gitu. Karena mungkin mereka itu masih kalau kepalanya dipegang maka yang bapak itu buntutnya juga bisa dipegang. Nah, itu dalam konteks NU-an misalnya, NU itu kan bukan milik struktural PBNU dan jajarannya, tetapi lebih kepada milik Nahdien Kultural kan. Nah, ini ketika struktural PBNU itu disusupi oleh mereka, dan saya sampai meminta beberapa bulan lalu memohon kepada Gus Ketum untuk memecat Habib dan belum terlaksana, tetapi kan terus-menerus kultural NU kultural kan terus-menerus bergerak menjaga PBNU. Nah, kadang-kadang kita sedihnya gini, Gus, kita itu melakukan ini semua dalam rangka kecintaan kita kepada Pancasila, kepada bangsa dan negara, wabil khusus karena kita itu Gus Durian, kita itu berniat menjaga Nahdlatul Ulama, tapi malah kita itu di framing seolah-olah kita ini orang yang ini kan ya. Gimana Gus? Ya, itu dalil mereka. Jadi seperti ayam yang bertelur itu, Gus. Yang berkokok ya ayamnya. Nuduh si A, mereka yang banyak si A-nya. Kita itu masyarakat pribumi itu tidak mengenal si A, Gus. Menuduh Wahabi loh, yang Wahabi banyak mereka. Kita masyarakat pribumi tidak mengenal Wahabi. Kita itu paling jauh sistem masyarakat kapitayan itu sistem makunane itu memang sistem kita sendiri. Dan kemudian kita tokoh-tokoh kita dituduh anti Yahudi. Lah yang punya blog grup Yahudi siapa? Kita itu, tapi alhamdulillah Allah kayak membuka titik kesadaran kita. Kita ini kan tanpa koordinasi. Betul. Gus Suat tidak pernah tanpa dana, tanpa koordinasi, tanpa apapun, tapi kesepakatan dalam hati saja ya. Dan Gus Suat tidak pernah memaksa saya untuk terlibat ini dan membuat rapat. Dan saya nggak diundang untuk secara formal rapat di sini. Kayak digerakkan semua oleh Allah gitu ya. Dan itulah titik rahasia bahwa agama ini Allah sendiri akan menjaga. Betul. Sehingga penguasa spiritual sekuat apapun pada saatnya Allah melemahkan ya, selemah dengan sendirinya lewat orang-orang yang tidak sengaja. Saya itu kan termasuk orang yang tidak sengaja kan. Asumsi rasional saya itu saya nggak akan berani melangkahi. Betul. Untuk melakukan kritik-kritik ini. Jadi betul-betul nggak sengaja. Kalau gini Gus, ini mumpung penjenengan rawuh di sini, kan kadang-kadang itu kita melihat seperti saya duga sebelumnya secara insting saya beberapa bulan yang lalu, bahwa siapa saja yang kiai atau ustadz yang membela Habib Ali itu dilucuti kehormatannya oleh saya berkali-kali ingin membela mereka yang ingin membela mereka yang dilucuti netizen, nggak bisa, mereka nggak bisa dibendung. Saya itu mungkin Gus Fuad juga ingin membela Kiai Miftah, ingin membendung netizen, tapi nggak bisa, Gus. Itu kan olah netizen yang tanpa rekayasa sama sekali. Betul. Kita hanya mengkritik secara lembut karena kita tetap mengakui mereka ada orang Suriah PBNU yang harus kita hargai. Tapi karena beliau tanpa membaca peta ataupun visinya yang keliru dan tanpa membaca tek-tek yang menjadi bahan kajian keimak langsung ngomong begitu, itu kan dari langkah beliau sendiri dan dari upaya netizen yang tanpa rekayasa akhirnya benturan. Sebenarnya kan netizen yang begitu jelas ke Miftah itu kan, kita ini siapa sih, ada pengaruhnya apa-apa. Betul. Netizen itu gerakan sendiri. Malah kita cenderung sayang dengan Miftah.
Dan kadang-kadang ini ada banyak pertanyaan dari netizen gitu. Bukan berarti kita membela pribadi secara pribadi ya. Jadi Gus Ketun, Gus Yahya Khalil Stakuf itu kan kalau membuat pernyataan-pernyataan itu kan manteknya sangat tinggi ya, sangat luar biasa. Jadi misalnya beliau itu yang saya pertama ngakak itu begini, orang goblok itu pokoknya husnudzon. Itu maksudnya kan orang husnudzon itu orang husnudzon itu tanda goblok. Ya tapi kan publik itu ya Saya kadang tadi saya sampaikan benar-benar ya. Jangan-jangan Gus Ketun ini sedang menyiksa kelompok ATM ya. Dengan memberikan statement yang bermantek luar biasa. Ini gimana Gus? Gus Yahya itu orang cerdas, Gus. Cerdas, sangat memahami teori-teori sosiologi, betul. Antropologi, dan menguasai agama itu tidak dari teks, tapi dari pelaku-pelaku sosial keberagamaan ini. Jadi kalau santri mondok di Mbah Khalil, Mbah Mustafa atau di Mbah Bisri itu kan terbatas waktu 3 tahun, 6 tahun. Tapi kalau Gus Yahya itu mondok dengan beliau-beliau ini kan dari kecil hingga besar, sehingga ketika di mobil beliau-beliau berbicara tentang merespon fenomena sosial, saya kan dengar, sehingga pengalamannya lebih banyak. Sama seperti ada santri protes, Gus Bet waktu saya ngaji dulu hanya main bola, nggak pernah ngaji. Allah itu gimana kok yang sekarang menguasai kita kok malah dia yang dikira kita itu nggak ngaji, kita itu ngaji kan dari kecil. Mereka hanya terbatas 3 tahun ngaji sama orang tua, kita udah lebih 3 tahun. Apa kemana-mana kita ngantar, kan masih di tulang sulbi. Nah, Gus saya itu seperti itu, Gus. Beliau itu belajar agama secara empiris betul, bukan dalam perspektif teks, tapi betul-betul di depan teks, di belakang teks, dan di samping teks. Itu saya belajar agama itu. Nah, kiai kita itu kan para sosiolog dan antropolog. Kalau kiai kita itu bukan seorang sosiolog, mungkin mereka nggak akan bisa memimpin masyarakat. Artinya apa? Gus saya juga selain belajar agama dari depan, belakang, samping teks, dia juga belajar sosiologi dari depan, belakang, samping teks melalui pengalaman orang tua beliau. Sehingga ibarat Gus saya ibaratnya nggak kuliah pun tahu itu. Ibaratnya saya nggak jadi dosen ini pun saya akan paham itu. Betul. Nah, itu dosen itu kan hanya untuk sistem dialektika saja. Nah makanya Gus Yahya itu sangat cerdas, sangat piawe, dan beliau di mata saya baiklah. Momentum PBNU dipegang Gus Yahya sekarang ini. Betul. Gus Yahya itu nggak perlu menampakkan diri untuk melawan hal baik, karena netizen nggak bisa dibendung. Gus Yahya itu sedang menyiksa para Habib. Artinya membiarkan netizen berbicara, betul, tanpa harus rekayasa Gus Yahya. Betul, alamiah Gus Yahya itu kan. Alamiah. Dan ya memang saya itu termasuk orang yang yakin betul bahwa di Muktamar NU kemarin tuh memang Gus Yahya lah yang wajib menjadi ketum PBNU, karena saya ada interest supaya beliau bisa mengumumkan fikih peradaban di 1 abad NU itu. Dan alhamdulillah ini apa yang menjadi bayangan saya kan tercapai. Dan mungkin ada masukan lagi Gus tentang ada hal yang luar biasa Gus, fenomena diskursus nasab itu. Kalau dulu Allah membuat kekuatan sistem keberagamaan masyarakat Nusantara ini kan hanya melalui otoritas institusi agama Muhammadiyah dan NU. Sekarang ini Allah membuat kekuatan sistem keberagamaan masyarakat tidak hanya dari institusi agama, tapi dari tokoh-tokoh pergerakan ini, Suat, Himat, ini kan luar biasa. Orang untuk bisa kuat, seimbang dengan institusi, menurut saya itu luar biasa. Himat, Suat ini seimbang dengan institusi tanpa harus jadi pengurus institusi masyarakat. Kalau Himat memang pengurus NU kan, tapi kan dia kekuatannya di tesisnya, bukan pengurusnya. Betul. Pengurusnya itu untuk tingkat elitnya, tapi masyarakat itu kan nggak mau tahu Himat ini mau pengurus mau tidak. Tapi kan betul-betul sudah digerakkan Allah. Karena kalau sudah digerakkan Allah, Himat juga bukan siapa-siapa. Betul. Nyatanya banyak orang yang kualat juga akhirnya. Nah, yang kualat juga. Habib itu kalau cerdas, tajam, itu nggak akan berani dengan GGN. Karena sebenarnya yang tapi apakah ada yang
nggak terbukti kekuatan mereka. Mengapa? Mereka nggak bisa membaca. Sebenarnya yang malati itu bukan Habaib, yang malati itu Kiai NU. Betul. Jujur saja, Ya. jujur saja. Dari dulu itu kalau Habaib itu malati, Belanda yang menang di sini. Betul. Nyatanya Belanda hingkang. Ya. Osman bin Yahya tulisannya, karya-karyanya kan nggak bisa mempengaruhi sistem kekuasaan Belanda. Betul. Hanya tinggal karya. Tapi pertanyaannya, apa arti sebuah karya kalau menghalalkan darah ulama? Betul. Apa arti karya, banyaknya karya Habib Osman sampai 1000 karya, kalau menghalalkan darah ulama dan menghalalkan darah pribumi, itu nggak ada artinya apa-apa. Ya. Yang patut mendapatkan penghargaan magzisai ke dunia ini kan para novelis, para sastrawan itu kan mereka yang punya prinsip kemanusiaan. Betul. Jadi kalau dikonteskan, orang-orang yang patut mendapatkan penghargaan kemanusiaan, Habib Yahya itu nggak dapat. Ya. Karena apa? Karyanya menjadikan legitimasi dia untuk menghalalkan darah ulama, menghalalkan darah masyarakat. Dengan berada di pihak kolonial itu kan berarti menghalalkan darah ulama. Makanya saya nggak respect, meskipun beliau karyanya banyak, saya akui. Tapi apa artinya karya kalau tidak manusiawi? Ya, melawan kemanusiaan. Melawan kemanusiaan. Kan mungkin bukan manusia soalnya. Nah, kalau memang mereka malati, tentu Kiai kualat semua dengan Habib Osman bin Yahya. Ya. Sama, kalau Habib Rizik itu malati, Gus Dur yang kalah, Gus. Ya. Sekarang mulia mana Gus Dur dengan Habib Rizik? Ya, kalau Gus Dur kan tokoh dunia. Tokoh tali besi. Ya. Tokoh penjara maksudnya. Kalau Gus Dur kan bilang FPI itu organisasi bajingan. Nah, berarti Rizik Sihab ya imam bajingan. Tapi yang ngomong bukan Gus Suat, dia sendiri ngomong teroris lokal. Bukan kita yang ngomong, dia sendiri. Betul. Closing statement dari Pak Kiai Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam gimana? Ya, closing statement saya bersyukur pada Allah. Kegelisahan yang selama ini saya pikirkan, langsung Allah yang beri solusi tanpa harus capek-capek kita menyaksikan masyarakat dalam perbudakan spiritual. Ternyata Allah punya cara sendiri untuk menggerakkan masyarakat. Wa makarallah itu ya. Makarallah. Dan itu paling tidak meringankan saya sebagai seorang hamba. Tidak perlu menghasut, tidak perlu mencaci, tidak perlu ngualat-ngualat ke habaib, tapi Allah sendiri yang punya keputusan. Sehingga saya tidak punya program sendiri, saya hanya mengikuti program Allah saja. Dan itu Pak Kiai ini menurut saya unik seperti Bang Haji Roma Irama, begitu kritis terhadap fenomena ini, tapi sekaligus masih tetap bisa bergaul dengan para habib. Ini luar biasa, ini bisa membedakan mana yang harus diluruskan dan mana yang diberi ruang gitu. Kayak ngayai aja kita. Betul. Saya masih sayang Habib, saya masih hormat karena mereka punya kemanusiaan, mereka punya konsep tauhid. Saya hanya tidak ingin agama itu menjadi institusi mereka untuk membangun sistem kekuasaan dan mereka sebagai penguasa spiritualnya. Ya karena itu berbahaya untuk Islam itu sendiri. Berbahaya untuk Islam, berbahaya untuk nubuah. Betul. Berbahaya untuk umat juga, guys. Betul. Karena kalau orang ditipu melalui kejahatan kan enak melawannya, guys. Tapi ditipu melalui agama itu. Iya. Tapi saya ingin nasihat dari Gus Suat dalam konteks sowan saya sore ini. Oh ya, kalau bukan nasihat ya Pak Kiai, feeling aja. Saya udah pertama kali kita kontak itu kan saya sampaikan bahwa saya punya harapan besar terhadap Pak Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam gitu, untuk dalam tanda petik itu merevitalisasi dunia tarekat, dunia tasawuf gitu, wabil khusus di Indonesia. Karena ya beberapa dekade ini setelah Habib Lutfi bin Yahya itu mimpin Jatman itu, apa itu persepsi umat terhadap dunia tarekat itu menjadi sangat-sangat buruk gitu menurut saya, karena menjadi tidak ilmiah, menjadi penuh halusinasi, semua berdasarkan ilham dan mimpi tentang makam ini dan ternyata terbukti palsu gitu. Padahal dalam tradisi Islam itu ya, di masa-masa lalu para ahli tarekat, para ahli tasawuf itu adalah justru menginspirasi mengenai perkembangan peradaban seperti yang saya kagumi, misalnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kan orang-orang yang menginspirasi, bahkan
teknologi sekarang itu prediksinya kan sudah ada dalam Futuhul Makiyahnya Ibnu Arabi. Nah sekarang ini dunia pelaku tarekat itu karena Habib Lutfi itu persepsi publik itu loh kok penuh halusinasi, penuh macam-macam, apalagi itu tarekat Alawiyin dan saya berharap banyak karena panjenengan itu punya tradisi turat yang kuat, tradisi tarekat yang kuat turun temurun dari aspek apapun dan secara akademis juga yang sebagai pejuang kemanusiaan juga track recordnya. Saya berharap panjenengan itu bisa menyelamatkan dunia Indonesia. Itu aja Pak. Tapi saya punya catatan pendek, nggak apa-apa saja. Boleh. Tarekat yang saya baca sekarang dalam konteks Jatman itu kayak sekarang ini sudah menjadi instrumen membangun hegemoni kekuasaan untuk penguasa spiritual. Betul. Siapakah dia? Publik sudah mengetahuinya. Betul. Tapi di mata saya sekarang itu ya ketua tarekat Indonesia itu ya penjenengan. Kita aja mohon maaf. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.